Perkembangan teknologi menuntut sekolah-sekolah di zaman sekarang untuk selalu meningkatkan sumber daya manusianya. Tidak terkecuali dengan SMK Negeri 2 Tanah Grogot akan selalu meningkatkan proses belajar mengajar agar tercapai lulusan siswa-siswi yang berkualitas, bermoral, berkompeten, dan berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. awali pertemuan kita pada pagi hari ini, silakan Jamil dipimpin doa dulu. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, doa selesai. Terima kasih Jamil. Coba Bapak absen dulu, mulai dari Alek. Hadir Pak. Jamil. Hadir Pak. Andrian Muhammad. Hadir. Ya, Muhammad Yusuf. Hadir Pak. Satam Rizky. Hadir Pak. Tommy Gunawan. Hadir Pak. Valentino Riza Praja. Hadir Pak. Seperti yang kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita bahas apa? Tagwell. Ya, masih ingat Tagwell? Ya Pak. Tagwell. Kemarin ada jarak masing-masing titik itu apa? 15 cm. 15. Nah, oke. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan proses penembusan. Nah, penembusan itu merupakan proses pertama pada pengelasan setelah melakukan proses Tagwell, ya. Nah, Tagwell itu masih belum proses 3G-nya karena posisinya masih di bawah. Jadi ini proses penembusan ini adalah bagian yang pertama. Bagian pertama ini penting sekali karena kalau terjadi kesalahan, maka lapisan berikutnya nanti juga akan cacat pengelasan. Melalui tayangan video, peserta didik dapat mengidentifikasi posisi pengelasan. Nah, posisi pengelasan 3G itu bagaimana? Nanti silahkan diperhatikan pada tayangan video. Kemudian desain sambungan las. Pertama, pencanaan struk akan digunakan pada konstruksi yang akan kita sambung itu. Kemudian kondisi geografis. Belum Bapak lanjut ke yang lain, silahkan kalau ada pertanyaan. Pemilihan material itu kayak apa Pak? Pemilihan material. Baik. Pemilihan material yang akan kita gunakan sebagai bahan untuk konstruksi itu pertimbangkan kebutuhannya. Apakah kalau kita misalnya akan membuat jembatan, ya, atau bahan material yang akan kita gunakan itu mungkinkah dengan menggunakan ketebalan misalnya 3 mili. Nah, maka dihitung dari beban yang akan lewat tadi tentunya dengan konstruksi yang pertimbangkan juga. Pertanyaan ada lagi apa enggak? Ya Pak. Silakan. Ya, Pak. Ya. Setiap kondisi kan pasti mempunyai tempat yang berbeda-beda, Pak. Apa teknik pengelasan atau bahan pengelasannya juga berbeda, Pak? Ada yang bisa bantu jawab sebelum silakan? Ada yang bisa bantu jawab apa enggak? Ya. Kondisi juga berbeda, bahan pengelasan juga berbeda. Apakah ada hubungannya? Mungkin pertanyaannya begitu. Ya. Misalnya, kalau kita membuat konstruksi di pinggir laut atau di pantai misalnya. Nah, itu maka akan kita pilih bahan atau material yang tidak begitu terpengaruh oleh
zat asam, gitu ya. Ya, Pak. Baik, Bapak lanjutkan bentuk-bentuk kampuh las. Kapan saatnya kita menggunakan sambungan kampuh atau kampuh I atau menggunakan kampuh V, itu dilihat dari ketebalan platnya. Untuk ketebalan plat, silahkan dibuka lagi pada buku modul, silahkan dilihat. Kalau ketebalan platnya itu 1 mili, perlu dikampuh apa enggak, 14 sampai 17 menggunakan double big groove. Nah, silahkan nanti dipelajari lebih lanjut. Sekarang kita akan fokus membahas terkait dengan V groove. Kampuh V ini sering kita gunakan untuk proses penyambungan. Baik itu digunakan pada saat ujian, UKK, kemudian lagi digunakan saat lomba-lomba. Nah, kita lanjutkan level pertama. Nah, itu antara 30 sampai 35 derajat. Baik, lanjut tag weld. Weld itu adalah teknik di mana orang membuat lasan pendek di titik-titik yang terisolasi untuk menahan 2 atau lebih logam bersama selama proses pengelasan, selama proses fabrikasi. Titik pertama dengan titik berikutnya ini jaraknya berapa? 15 cm. 15 cm. Ingat ya jaraknya harus ingat ini. Jarak minimum yang diizinkan itu adalah 15 cm. Lur pertama disebut dengan apa tadi? Lur pertama tadi disebut dengan apa? Root. Lapisan root, ya, penembusannya, ya, menggunakan elektroda 7016. Menanggapi, nah yang pertama adalah mengapa sebelum proses pengelasan 3G itu perlu dilakukan tag weld. Agar benda kerja yang akan kita las rata. Agar benda kerja yang akan kita las itu rata. Coba yang lain. Supaya proses pengelasan berjalan dengan baik, Pak. Supaya proses pengelasan bisa berjalan dengan baik. Ada lagi? Ada, Pak. Kalau ada bisa dirubah dahulu sebelum pengelasan 3G. Kalau terjadi kesalahan bisa dirubah dulu. Jadi sudah dijawab oleh beberapa temanmu bahwa weld itu diperlukan untuk mencegah yang pertama memang agar permukaan benda kerja itu rata, ya, baik itu rata ketinggiannya maupun rata permukaannya. Jangan sampai yang satu dengan yang lainnya itu ketinggiannya berbeda, rataannya tidak sama, seperti itu. Lalu yang kedua, bahwa proses weld itu diperlukan agar ketika terjadi kesalahan itu bisa dilakukan perbaikan. Ketika misalnya bitnya tidak sesuai, kemudian kesejajarannya, kerataannya itu tidak sesuai. Kemudian lagi cara untuk mencegah deformasi tadi, ya, kemiringannya itu tidak sesuai, kurang miring atau terlalu miring, dan lain sebagainya. Kan Bapak tampilkan video pada saat proses root. Gimana gambarnya bisa dilihat? Bisa, Pak. Baik, Bapak stop dulu di sini. Nah, Bapak akan jelaskan. Tadi kan elektroda habis, ya kan? Elektroda habis, kemudian akan digunakan lagi elektroda berikutnya. Maka di sini pada sambungan, pada akhir elektroda yang sebelumnya itu kita bersihkan dulu keraknya, kemudian kita lakukan proses penggeridaan sedemikian rupa. Nah, ini namanya adalah proses repair, ya, proses repair, pembersihan untuk mencegah cacat dalam pengelasan. Seperti itu ya. Oke, kira-kira bisa ya. Nanti kalau waktunya kita sudah diizinkan untuk pembelajaran tatap muka, sudah diizinkan praktek, caranya seperti itu. Semua ini silahkan nanti dipelajari lebih lanjut, atau kalau pada tayangan video tadi
Ada yang masih penasaran gimana toh cara menggerakkan elektroda? Di link YouTube Bapak ada, link-link yang lain silahkan dibandingkan, bisa menambah wawasan kalian terkait dengan proses root, kemudian secara umum proses pengelasan 3G. Nah, kalau yang tadi digunakan kakak kelas kalian dalam video itu adalah gerakan segitiga yang seperti ini. Kan ada di samping, di sisi tadi ada berhenti sejenak, sedangkan di sisi lain itu sedikit daripada di sisi lainnya. Nah, silakan nanti diamati lagi di channel YouTube slide berikutnya. Dari pengamatan video tadi, ya, pada saat awal menyalakan elektroda di awal, baik itu pada saat elektroda pertama maupun elektroda berikutnya, ini sebaiknya elektroda ditarik dulu dari atas ke bawah. Tujuannya apa? Agar elektroda itu mempunyai pemanasan mula terlebih dahulu. Pelaksanaan filetnya, silakan diperhatikan kembali. Kita persiapkan elektrodanya yang sudah dilakukan proses pemanasan di oven, terus kemudian menyetel ampere dan voltase. Kenapa ini dilakukan? Karena sebenarnya arus yang digunakan pada saat root dan pada saat fillet, kemudian juga capping itu berbeda-beda. Nah, penting halnya pada saat proses pengelasan kita harus selalu melaksanakan K3 dengan baik dan benar. Materi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini, kesimpulannya? Equal itu penting Pak sebelum melakukan pengelasan 3G. Equal itu penting sebelum pengelasan 3G. Ada lagi? Baik. Ya, yang pertama, equal itu penting dilakukan sebelum pengelasan 3G. Betul yang disampaikan temanmu. Baru yang berikutnya lagi, kita tadi sudah membahas terkait dengan root level, ampuh, kemudian ketebalan root base, kemudian lebar atau root gap jaraknya, ya. Nah, itu penting, ukurannya harus disesuaikan. Yang pertama harus sesuai dengan benda kerjanya, kemudian harus sesuai dengan elektroda yang akan kita gunakan, artinya diameter elektroda. Nah, tidak harus kita menggunakan elektroda 3,2, tapi mungkin nanti kita akan menggunakan elektroda 2,6. Kemudian kalau sudut bevel tadi berapa? 60 derajat. 60 derajat. Kalau gapnya tadi berapa? 2-3. Per yang digunakan itu usahakan dirubah setiap sisi. Pada saat posisi root, kemudian pada saat fillet itu sebaiknya dirubah. Tapi kalau yang tidak merubah itu berarti dia sudah terbiasa arus tinggi, sudah pandai mengatur jarak jur. Untuk repair ini sendiri belum banyak referensi yang ada. Artinya kalau kalian mencari di YouTube itu mungkin belum bukan atau yang membahas terkait repair secara khusus itu belum ada. Nah, maka untuk pertemuan yang akan datang silahkan semuanya mengikuti dengan baik agar pada saat repair ini bisa paham, terus kemudian pada saat nantinya itu bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa repair itu penting? Karena saat proses pengelasan, baik itu pada root, fillet, nah itu dimungkinkan ada cacat las di situ. Cacat las itu bisa antisipasi atau bisa kita perbaiki atau dengan namanya repair itu tadi. Di pertemuan yang akan datang akan Bapak sampaikan terkait dengan penyebab repair, kemudian syarat-syarat repair, peralatan repair, kemudian langkah-langkah repair. Untuk hari ini Bapak akhiri, Jamil dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih Jamil, juga semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini
bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.